produksi hijab yang bersutra itu kan di sini. Ya. Dia ingin sekali agar saya bertemu para jamaahnya ada sekitar 450 orang. Dari 500 itu rata-rata pengusaha di sini. Murid-murid mereka yang di sini. Dia pengen sekali agar saya bertemu dengan mereka di sini, 450 pengusaha di sini yang sudah sangat solid mendukung dakwah di sini. Untuk memberikan penguatan-penguatan kepada mereka. Dan ya saya di entertain mereka itu lebih dari orang bisnis. Ya, nggak pakai hitung-hitungan makanannya di sini. Dan anak-anak pintar lagi milihnya. Ya, milihnya yang paling saya suka. Nanti saya kalau ngasih tahu takutnya dikirimin dan menyusahkan. GR banget ya. Jadi ketika saya dikasih lihat Ustaz, dikata beliau mau makan ini nggak di sini istimewa. Lamb chop. Saya bilang kalau lamb chop itu jangan ditawar, itu salah satu top favorit makanan saya bilang. Ya, lamb chop itu. Bungkus. Nah, tapi kembali ke dakwanya ya. Saya bilang, entertainment mereka atas nama dakwah ini sesama orang-orang yang mengingatkan di jalan Allah. Padahal saya ini siapa gitu ya. Ngerasa bukan siapa-siapa deh. Tapi sambutan mereka tuh begitu kuat gitu. Dan saya pun ke sini sebetulnya nggak niat rekreasi, ingin belajar, ingin menyerap, ingin menambah energi saya gitu ya, terutama dalam dalam tauhid dan dakwah. Tapi semuanya serba kayak lebih dari rekreasi, ya, lebih dari rekreasi. Jadi saya nggak pernah mikirin susahnya makanan itu di atas meja saya itu ada berapa juga minuman botol, teh terbaiknya Turki saya lihat. Ya, kemarin saya juga beli kopi Turki sedikit gitu. Tapi di sini udah disiapkan lebih banyak gitu. Dan berikut pelayan-pelayannya. Nah di Turki ini kan orang kalau kita minum teh dua teko aja Ibu ya. Satu teh kental, nah, cuma kita katakanlah seperempat diisi gelas. Tinggal kita mau apa nih, mau strong atau mau yang ringan gitu. Di luar dituangin air panas, gitu. Cara menuangkannya. Dengan keindahan perjalanan menjumpai Allah dan gerakan-gerakan dakwah yang menuju ke sana, tetapi nggak kekurangan dunia itu. Saya tanya, ekonomi terbesar dari bisnis apa? Enggak. Ekonomi terbesar itu adalah dari kesadaran jamaahnya. Ya, yang mau bersatu, yang mau membahu membangun ini semua. Nah, ingat membangun kesadaran jamaah ini, saya jadi terusik nih, ada jamaah saya kasihan. Ya, ada yang diutangin sama guru ngajinya, nggak. Ya, saya sedih juga ini. Ya, udahlah, kalau mau infak di KSP ini nggak usah kemana-mana. Saya bilang udah satu nomor aja kan. Karena saya dengar ada yang diutangin, ada yang ditipu lagi ya. Dan nggak tanggung-tanggung lagi. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Nah, itu kalau masuknya ke tabung infak itu manfaatnya luar biasa itu. Ya. Tapi sayang, entah kemana-mana ini infaknya jamaah ini. Ya, larinya. Jadi nggak efektif kalau saya lihat. Ya, nggak efektif. Seandainya betul-betul diarahkan seperti yang saya katakan ini, gampang banget. Ya, saya harusnya masih di sini, tapi saya segera pulang karena saya harus eksekusi tanah 1.000 meter. Sebetulnya yang saya butuhkan di sana itu ada 2 hektar. Ya,
2 hektar di Megamendung. Dan kita udah berjuang perlahan-lahan membangun dan kadernya udah jelas gitu ya. Tapi kesadaran jamaah kita masih sangat lemah untuk itu. Yang saya kagetnya justru nyumbang ke sana ke sini ada guru ngajinya minta membiayain anaknya kuliah di luar negeri, gitu kan? Coba seandainya itu ditabung infak. Ini kader-kader kita sekarang mengawal kita di sini untuk dakwah. Dan saya nggak minta membiayai anak saya gitu ya. Nah, saya nggak pernah minta agar "Ya, anak saya mau kuliah nih. Saya nggak bernafsu juga walaupun saya punya jaringan beasiswa internasional, saya minta anak saya kamu mau kuliah di mana. Dalam negeri juga berkualitas kok. Ketimbang saya harus minta-minta anak saya mau kuliah di luar negeri maksain gitu ya. Dan ternyata ya bukan untuk dakwah juga hasilnya bersama kita. Ya nggak? Ada jamaah dimintain uang untuk anaknya yang mau kuliah di luar negeri, gitu ya. Dan entah untuk siapa dakwahnya. Nah, artinya jamaah-jamaah ini untuk yang begitu-gitu rela ngasih 10 juta, 20 juta, 100 juta. Tapi untuk dakwah yang hari-hari bersama saya bangun ini kok nggak kurang sadar ya. Ya, coba kalau berani ditabungin infak kayak begitu. Wah, saya bayangin gampang dakwahnya. Ya, gampang dakwahnya. Gitu ya. Tapi kalau malah kemana-mana jadi malah ketipu para barangkali sama yang lain. Dan saya nggak tahu gitu-gituan. Nanti setelah berkasus baru saya dikasih tahu. Ya Allah, kenapa nggak ngomong-ngomong? Ya, coba infak itu digabungkan kita bersatu, nggak ke sana ke sini. Wah, bisa berkembang. Tapi mungkin em, nanti saya benahi lagi deh. Ya, saya benahi lagi supaya karena sampai hari ini rupanya masih ada yang ketarik ke sana kemari. Makanya kalau saya ingatkan di sini nih, udah satu aja gitu. Kan dari awal sudah bilang satu aja. Apalagi nanti udah menyebut-menyebut nama-nama saya di luar yang pakai nama saya. Pokoknya kalau ada yang pakai nama saya, jangan dulu dipercaya kalau nggak ada tabayun dari saya. Itu ya, janganlah. Itu ya, supaya ini menjadi payung. Semua lembaga di bawah saya itu ya mau Lasnas, mau SOA, ya kayak saya pergi ke begini nih. Saya bawa tuh Lasnas, saya bawa tuh SOA semua. Ya, saya udah bilang, kalian tuh sudah saya wariskan lembaga, sudah saya wariskan kepercayaan, sudah saya wariskan aset untuk bekerja. Udah saya didik, udah saya bina. Coba ini untuk KSP sama 3MQ sudah masuk di sini saja. Di apa di tabung infak. Udah Lasnas sudah saya berikan jaringan, sudah SOA juga saya minta untuk terus bergerak keluar sana. Tapi kan maunya masuk ke KSP juga. Nah, jamaah KSP juga narik-narik lagi gitu kan. Akhirnya jadi kemana-mana. Padahal ya tabung infak ya saya juga gitu. Yang kontrol semuanya. Ya. Dan ini lebih efektif. Ya. Lebih efektif. Nah, cuma ya sudahlah. Karena tujuan saya mengajar ya untuk Quran selebihnya urusan Anda. Anda tahu bahwa untuk program ini, ya program ini, apa yang harus saya keluarkan, tim yang harus saya bentuk, ini untuk semuanya nanti ya, untuk ATKO. ATKO ada ATKO kan karena ada ini, ya. Lasnas Sewasum berkembang karena ini pembinaan ini. Nah, yang di sini saya udah bilang satu rekening saja, nggak usah kemana-mana. Tapi ada aja jamaah yang tarik ke sana, yang tarik ke sini, tarik ke situ. Akhirnya saya biarkan, ya. Akhirnya saya biarkan. Saya nggak perlu ngomong. Nah, saya ini ngomong begini gara-gara eh, ada yang curhat lagi.
Ya Allah, ketipu lagi. Ya, ya ada untuk pendidikan anaknya. Saya untuk membiayai anak orang itu kita seleksi. Mau nggak wakafkan diri di jalan agama Allah. Ya nggak? Gitu kan? Mau nggak? Dan ini nggak gampang mendidik anak-anak manusia. Kalau buat anak sendiri, saya nggak akan minta malu lah. Ya, ngapain juga sok-sokan punya anak luar negeri kalau nggak mampu. Betul nggak? Nah, kan udah belajar sama saya di sini. Terus bikin mungkin grup ngaji di luar. Saya juga nggak tahu nih apa nama grupnya. Gitu kan? Apa nama grupnya? Jadi di antara ini nih jadi ada kelompok-kelompok lagi yang, aduh, nanti berkonflik baru dapat curhat lagi. Gitu ya. Kenapa ada begini, kenapa ada begitu. Padahal kita bikin 3MQ, KSP, ini melayani jamaah. Ya kadang saya perlu asisten. Di Indonesia juga perlu jagain semua. Kosnya itu nggak ketutup dari tabung infak ini. Karena jamaah kemana-mana gitu, infak keluarnya gitu. Ke bawah-bawah. Berat kita tuh membiayai ini. Tapi kan tujuannya emang nggak ada urusan sama duit. Ya, mengawal jamaah tiap hari ini nggak ada urusan sama itu. Ya, betul nggak? Nah, fokusnya udah saya mengajar karena Allah Subhanahu Wa Taala nanti Allah yang kasih. Jadi saya pulang pun karena ada tamu yang bukan jamaah kita, yang ingin berbuat baik di pesantren kita. Jadi saya pulang. Yang dia mau datang dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Ya, nah jadi ini buat mereka-mereka yang sudah saya ingatkan dari dulu terus masih tergoda kiri kanan. Ya, mungkin bikin kelompok di mana gitu ya. Ada yang tarik-tarik sesama jamaah. Belum lagi ada yang narik infak sana sini, tapi udah nggak ngaji-ngaji juga di sini. Pokoknya mungkin pernah eksis ngobrol sama saya, banyak yang punya pola kayak gitu. Ngobrol, eksis, dikenal jamaah, terus tiba-tiba ngilang, tapi masih tetap bisa ngontrol dari luar. Nah, yang kayak gitu tuh modus-modus kayak itu hati-hati, ya, hati-hati. Belum lagi ada jamaah yang diam-diam bisnis satu sama lain, nggak ngasih tahu saya, tergoda, akhirnya ketipu. Nah, udah kena baru ngomong sama saya. Itu ya. Lah, walau billah. Ya, mulai hari ini stop, ya, stop. Dan saya kan nggak mungkin ngomong sering-sering kayak begini. Ya, udah tutup aja dan fokus saja. Ya, kita ngaji di sini, udah. Kalau ada yang ngajak sana, ngajak sini, saya sebetulnya bahagia. Ibu-ibu pergi ke Singapura, ketemu Ibu Win, misalnya. Aduh, saya bahagia banget di Singapura. Ibu Win datang ke Jakarta, saya senang dengan persaudaraan-persaudaraan itu. Udah sampai situ aja itu saya udah senang tuh, udah cukup. Yang lebih dari itu jangan sampai lagi terlalu jauh sampai ngumpulin infak lagi, begini begitu begitu lagi. Nah itu kalau kejauhan ke situ, nanti arahnya apalagi nggak ngasih tahu saya gitu. Kan saya setidaknya tahu jamaah ini siapa, bagaimana ya orangnya, gitu kan. Nah ini kan nggak mungkin saya ngomongin terus. Pokoknya sekali saya ngomong udah seperti ini, udah saya diemin. Apalagi berjalan dengan waktu, ada orang-orang di sekitar saya tiba-tiba ngutang. Yang kalau ngutang tuh nggak balik lagi. Padahal orang itu udah saya keluarkan. Bukan lagi dari tim saya. Ya bukan berarti dikeluarkan dari dakwah, mungkin karena udah nggak sabar nih. Masih ada juga akhirnya. Udah kayak gitu nanti
saya dicurhatin Ustadz, saya keluarkan sekian puluh juta. Lah, nah, seandainya itu masuk ke satu grup ke tabung infak, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, banyak hal kalau kita fokus. Nah, kembali ke Isparta lagi, ke sekarang ke bursa. Jadi hampir insya Allah ada pertemuan khusus nanti di sini. Ya, mudah-mudahan saya masih bisa belajar lagi dari sini untuk bagaimana menata dan mengelola. Dan mudah-mudahan jamaah kita juga bersabar, ya, bersabar dan mendengarkan nasihat nasihat kita. Ya. Karena ada juga ya lembaga-lembaga yang orangnya masuk ke si kita, menyusup, mengaji, lalu kemudian nanti ditarik ke sana, ya, ditarik ke sini, gitu ya. Nah, udahlah, pokoknya ngaji, nanti kalau ada kepentingan dakwah dukung di sini. Ya, itu aja. Enggak sulit. Sebenarnya manajemen manajemen keuangan itu enggak sulit. Yang penting kitanya semua udah saling percaya, saling menjaga, udah gitu. Jangan juga menuntut, misalnya ini manajemen kayak gitu, kayak bank, nggak usah kecapean. Kita tidak dididik untuk bekerja kayak bank kayak gitu. Nanti kalau terlalu begitu, malah Anda harusnya lebih curiga lagi. Ini kerjanya apa sih? Gitu ya. Nah, sudah kita berjalan di jalan dakwah ini, di sini juga pengusaha-pengusahanya nggak terlalu rewel. Jadi misalnya udah ketemu, dia punya rumah sekian, dijual dua tiga rumahnya untuk bangunan lembaga madrasah di sini. Rumahnya dia jual untuk membangun madrasah di sini. Ada orang pengusaha punya 5 anak, yang satu dimasukkan ke lembaga dakwah. Kamu nggak boleh kerja yang lain. Yang empat yang dikasih bisnis sama bapaknya, kamu berempat ini biayai adikmu yang dia spesialisasi di dakwah di situ. Udah begitu berpikirnya. Ya, punya 5 anak, yang satu itulah yang paling penting yang mau berjuang di jalan dakwah ini. Yang empat saudara-saudara yang diwariskan bisnis sama bapaknya, kamu bekerja untuk membiayai saudaramu yang ini. Begitu cara berpikirnya dalam dakwah itu. Ya, nggak ribet-ribet gitu. Dia bangun perusahaan, satu perusahaan pokoknya ini, hidup ini mau ngapain, gitu ya. Kemarin saya ketemu di sini ketua wakaf, dia seorang dokter, ya, dia dokter. Yang perhatikan, dia dokter menjadi ketua cabang dakwah sih. Kenapa? Saya tanya tuh, kenapa Anda nggak banyak praktek? Dia bilang begini, hidup dan ilmu kedokteran yang saya miliki kan untuk mengabdi pada kehidupan, menghargai nikmat hidup dari Tuhan. Iya, saya sadar betul ya. Jadi tugas seorang dokter, tugas seorang dokter itu adalah menghargai kehidupan. Terus, tapi kehidupan yang paling mulia adalah kehidupan untuk mengabdi kepada Allah di jalan agama Allah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga dipesankan oleh orang tua saya begitu. Jadi hidup saya sebagai seorang dokter, dia praktek tapi cuma seminggu sekali sekarang. Sebagian besar hidupnya itu diabdikan untuk ini. Kan kita itu belajar ilmu, kan pada akhirnya untuk ruku dan sujud di hadapan Allah kan, ya, untuk mengabdi kepada Allah kan. Sekarang apa yang dia rasakan kebahagiaannya, kenikmatan lebih dari seorang dokter. Dia nggak menghabiskan umur di situ, tapi bagaimana dia didedikasikan hidup itu untuk mengabdi di jalan agama Allah dan mengajak manusia kepada Allah. Jadi di bursa ini pemimpinnya dokter, bukan agamawan. Ya, yang ngajarin ngaji cari uang untuk keluarganya. Nah, saya dengan susah-susah. Hari ini pun saya masih harus, ya alhamdulillah saya di pasarikan lagi berjalan untuk membiayai anak-anak lagi gitu. Nggak perlu saya omongin semua apa yang saya kerjakan untuk membiayai dakwahnya. Tapi yang menarik sih dokter ini.
Jadi dia betul-betul mengabdikan hidupnya, bukan sekedar menghargai kehidupan dari sudut pandang medis. Tapi bagaimana agama yang dibimbing oleh Rasulullah mengajarkan kepada saya bahwa pengabdian hidup yang paling tinggi bukanlah semata-mata menjaga kesehatan orang lain, tapi bagaimana mengajak orang-orang yang sehat ini ke Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit juga tetap bertahan hidup, berjuang hidup untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah. Ya, nah, eh, kesadaran itu di antara yang mereka sadari ketika saya ajak ngobrol gitu ya. Orang-orang Turki ini kan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan barat pemikiran. Di sini nih susah untuk punya sekolah swasta. Ya, jadi kita tuh bersyukur bisa gampang bikin sekolah. Akhirnya bagaimana cara mereka mendidik anak-anak mereka yang jauh dari Quran itu? Dibikinlah madrasah-madrasah di luar di sini, dibikinkan asrama, dikasih makan, dibina. Ya, wah, itu nggak mudah dan nggak murah melakukan itu semua. Ya, nggak mudah dan nggak murah. Ya, rahimakumullah, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan materi ini dengan ngobrol-ngobrol begini ya, tutur-tutur seperti ini. Saya nggak, ini bukan dari diri saya, memang cerita dia bilang di antara jamaah dia ini di sini. Dia bilang, dia pengusaha industri di sini. Ya, ada lagi pengusaha properti besar di sini. Betul-betul anak-anak yang dikasih dan diajari ilmu properti itu, ini sekarang dia lagi bangun lagi bangunan yang besar di sini. Konsep-konsep bangunannya seperti Ottoman, mewah. Padahal yang udah ada ini aja ini tempat laki-laki, untuk asrama perempuan lain lagi. Ya, datang di training masyarakat di sini. Jadi pendekatan-pendekatan training memang di sini. Lalu dikembalikan mereka ke masyarakat dan ke keluarganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan terbesarnya bukan dari dagang, ya dari kesadaran si jamaahnya. Sesama jamaah kemudian saling mengontak kiri kanan. Memang agak beda kalau di kita nih, apa namanya, mentalnya. Ini perlu waktu, ya, perlu waktu. Walhasil benar-benar itu yang satu itu dididik dan dibesarkan pokoknya untuk dakwah. Saya ingat ayah saya tuh bilang, kamu nggak boleh ke laut, kamu nggak boleh main di perkapalan, kamu nggak boleh. Pokoknya kamu harus belajar agama, kamu harus belajar agama. Jadi dari 10 bersaudara, saya harus diulang-ulang di telinga saya. Saya hampir nggak kuat di jalannya, hampir nggak kuat, hampir nggak kuat waktu di pesantren dulu. Karena nggak ada satupun saudara saya yang dari pesantren. Dan keluarga saya bukan keluarga pesantren, bukan keluarga ulama. Bisa dibilang seluruh keluarga besar saya yang sepupu-sepupu, mungkin cuma saya di bidang ini. Bukan environment saya. Berat di jalan seperti ini. Dulu itu hampir pulang. Air mata. Wah, masalah makan, masalah kehidupan. Sampai pada akhirnya Allah yang kasih kekuatan. Ngelihat kalau keluarga orang properti, orang industri di sini, pokoknya nanti kamu harus biayai saudaramu itu yang berdakwah di jalan Allah. Kamu berbisnis, kamu bekerja itu bukan semata-mata bisnis untuk bisnis, kerja buat kerja. Sampai pensiun. Biayai dakwah. Gitu. Anda tahu, di sini nih zamannya berani lu menyisikan gajinya bulanan. Ya, bulanan mereka berani gajinya. Itu bukan ya diencerit sedikit gitu, baru kemudian merasa sudah puas gitu. Bahwa sudah melakukan kebaikan, tidak. Dari gaji mereka, mereka sisihkan. Ya, saya nggak pernah mau terlalu dalam bicara soal ini ke jamaah. Nanti terkesan eksploitasi ekonomi kan.
Dan saya bahagia dengan jalan ini, ya, bahagia dengan jalan ini. Dan bukan materi yang menjadi tujuan. Walaupun sekarang saya coba masuk ke wilayah dakwah kelompok anak apa, kelompok miskin ya. Jadi sekarang ini saya kasih tahu ya, tiga pilar perjuangan yang sudah saya tetapkan pulang dari sini, saya akan gebrak lingkungan saya. Tiga pilar utamanya itu tauhid, tadabbur Quran, Quran terutamanya, dan yang ketiga adalah masjid atau surah atau musola di mana berada. Ini sedang berjalan. Dan sekarang saya sedang menyerap energi. Dan saya bahagia dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, eh, tabung infak cukup atau enggak cukup, akal gimana, cukup atau kurang, anak-anak di lapangan bagaimana yang harus saya biayai. Pokoknya saya jalan. Dan karena saya berbahagia ini ada yang datang dari Malaysia, memang kita lagi kebutuhan santri sangat mendesak. Tiba-tiba ada profesor pemilik tanah dekat kita, undang saya dan siap berwakaf di tanah dekat kita di Mega Bandung. Saya sebut aja Prof. Yusuf Misbah. Nama beliau sudah sering dengar, beliau juga sering dengar saya datang ke keluarganya, dan begitu terbuka, ini jalurnya dari Prof. Hilman ya. Dan nanti keluarga Prof. Hilman yang nggak sering ngaji di sini, tapi dia tahu gerakan dakwah kita. Setelah telepon saya, nanti seluruh keluarganya dari Malaysia akan datang, dan saya berharap Pak Bahtiar yang bisa presentasikan di sana. Pak Bahtiar punya agenda dakwah apa, insya Allah saya suruh keluarga saya untuk membantu dakwah di situ. Ya, bukan yang ngaji di sini juga. Mungkin ya tugas saya cuma menyampaikan, nanti Allah yang akan datangkan ya siapa yang akan mendukung perjuangan ini. Walaupun yang saya mau sebetulnya yang di samping tanah Mega Mendung itu ya 2 hektaran lah. Sekarang lagi bangun SD dan itu tanah di sebelahnya saya harus eksekusi lagi. Apakah saya punya rumah di situ? Nggak ada. Nggak ada. Sampai sebagian dana yang saya miliki, tabungan-tabungan saya bangun di luar Batang. Apa ada rumah saya, kamar saya? Nggak ada. Saya tuh kalau datang ke sana ya minta cepet kasur saya dikeluarin, udah saya nyempil di mana gitu sedikit. Kadang cari tempat istirahat agak sulit. Ada adik saya keluarin dari rumah situ, kamu nyewa di apartemen saya supaya ustazah bisa nginep di sini dan gak jauh. Nah di situ saya numpang, ya, numpang tidur, kan juga nggak lama-lama di situ. Itu aja yang saya jalani, ya. Jarang sih saya mau cerita-cerita kayak gini. Cuma karena zaman ini saya kaget di situ keluar sekian puluh juta. Ada yang kalah lagi, ya Allah, kena 100 juta. Coba kalau dikelola aja tuh bener ya di ke dalam ini, ya nggak kayak gini, nggak kesedihan jadi. Kalau begini kan jadi efeknya ya mubazir banget ya. Saya nggak dikasih tahu pula gitu ya. Gitu kan, udah kemana-mana larinya. Coba kalau potensi masing-masing udah ikhlas saja, nggak usah banyak ngomong. Kalau ingin berjuang sama dakwah, Ustaz, saya punya ini, saya begini, kita jalan, jebret, jebret gitu. Udah enak tuh. Ya, udah saya kira dakwah akan berkembang di situ. Jadi kalau mau dicari kekurangannya nggak akan pernah berhenti. Negara yang sehebat ini aja, yang sekolahnya kayaknya para pemimpin-pemimpin perusahaan yang hebat-hebat, rugi semua urusannya. Ya dakwah juga menyelamatkan negeri ini. Ya nggak? Itu yang kuliahnya hebat-hebat di luar semua bidang ekonomi. Ya negara ini juga babak belur. Akhirnya dakwah lagi yang harus menyelamatkannya. Ya nggak? Kekuatan itu untuk menyelamatkan aset-aset bangsa, aset-aset negara ini. Jadi saya juga nggak sempat barangkali harus mendidik semuanya ahli keuangan, ahli reporting, ahli audit. Udahlah itu tugas zaman semua saya kerjain. Ya, nggak usah tuntut saya harus begini, harus begitu. Nanti saya jadi lembaga financing nanti. Ya, jadi lembaga financing nanti saya tuh jadi lembaga marketing lagi disuruh kayak begini dan begitu. Udah pokoknya kalau memang kita sudah satu perjuangan, satu gagasan,
lakukan yang terbaik, kita bangun dakwah ini bersama-sama. Ya, kalau nggak begini nanti Anda gampang ketipu dengan berbagai macam gimmick malah, kena gimmick di luar. Ya, substansinya malah nggak dapat. Terus terang saya ngomong ini karena sedih aja dengar, ya Allah kena lagi, si Anu kena lagi. Apalagi masuk ngajar ngaji, pula ke lingkungan jamaah ini. Ya Allah, yang diajarin apa? Ngaji. Punya sanat apa enggak? Saya tuh mendidik bagaimana jadi pintar sama Mbak Ririn tuh. Bergelimpangan. Nggak ada yang sabar. Ya, di sini ada Mbak Eli. Mbak Eli ini, alhamdulillah ya, ngejagain aset-aset wakaf kita. Cari duit di mana? Dagang sendiri. Dagang sendiri. Bukannya masuk ke jamaah, anak saya mau sekolah, anak saya mau kuliah di luar negeri. Ya Allah, nggak begitu. Untuk makan kita cari sendiri. Ya, apa yang kita bangunin untuk bersama-sama. Tim saya yang solid di akal itu udah kayak begitu. Walaupun kadang juga lagi susah juga. Banyak yang susah. Banyak yang susah. Nah, ini akan saya bentuk ulang untuk memperkuat kembali setelah kami dari sini. Di sini pun dengan kesegudang problematika ya. Wakif-wakif yang sudah dididik di sini juga kadang melenceng juga di tengah jalan. Nah, jamaah rahimakumullah. Eh, lihatlah sebuah dakwah sebagai lembaga dakwah. Jangan melihat lembaga dakwah itu Anda tuntut kayak bank gitu, atau kayak lembaga insurans, atau kayak memang spesialis di bidang finance. Justru kalau Anda melihat lembaga dakwah terlalu fokus ke situ, berarti memang apakah terlalu pro di bidang finance begitu, mungkin tujuannya lain. Kecuali untuk bisnis dia sendiri, dia harus seperti itu. Ya, kayak begini misalnya. Anda menuntut panti asuhan yang mak panti asuhannya Anda tuntut untuk berikan laporan report kepada Anda. Anda ini lagi nabung atau lagi sedekah ke panti asuhan? Ya, Anda ini lagi investasi di sebuah bank atau lagi membantu lembaga dakwah gitu. Bukan berarti kemudian kita asal-asalan ya. Ya, bukan kemudian kita asal-asalan tidak. Ya, tapi Anda tahu dong, untuk pekerjaan audit itu kan juga nggak mudah semuanya. Untuk transparansi semuanya itu butuh SDM. Nah, Alhamdulillah perjalanan tim dakwah yang kita bangun ini saya nggak akan berhenti dan alhamdulillah terus berkembang, terus berjalan. Ini pun saya mau dapat aset di Palembang, Ibu Agustin nih. Nanya kapan Ustaz, kapan Ustaz? Saya tuh berani ambil aset tanah itu. Ibu Agustin tuh saya buka ya di sini ya. Ada sawitnya di atasnya, 5 hektar itu. Dengan semua kesederhanaan di hadapan jamaah ini, yang jarang ngomong itu. Tapi kan saya nggak mungkin harus ambil tanpa ada biaya awal. Ya, paling nggak untuk bangun masjidnya, minimal 2 miliar. Itu di otak saya tuh. Supaya aset ini nggak terbengkalai. Alhamdulillah di Lampung, Bu Febri, ada satu santri saya yang Ustadz Jihad sekarang sudah betul-betul berjihad di sana. Alhamdulillah yang dibisui, Masya Allah. Modal saya cuma bisa menikahkan dia selebihnya, nak. Kayak di sini juga. Ini yang wakaf ditugaskan di Bursa ini nggak dapat support dari pusat. Untuk kehidupan kamu secukupnya dari pusat ini saya kasih. Itu transportnya. Selebihnya kamu bekerjalah buat dakwah ini. Untuk hidup kamu, kamu makan sedikit. Ya, kerja sedikit. Selebihnya untuk dakwah ini. Ya, bekerja di sini. Jadi mereka saya bilang dapat support dari pusat nggak ada untuk pembangunan segini besar. Iya untuk dakwah di sini kami cari dana. Saya bahagia dengan orang-orang seperti itu. Memang perlu mengkader lagi, ya. Dan orang-orang bisnisnya di sini pengusahanya orang kaya nggak rewel. Ayo langsung kita bangun untuk dakwah ini. Bahkan 2 rumah investasi itu dijual buat madrasah yang di sini. Ya karena track recordnya udah jelas, dakwahnya sudah jelas. Dijual untuk itu. Dan saya nggak mau kalau saya nggak mau maksa jamaah seperti itu karena ada ustadz yang jago juga eksploitasi soal gitu-gituan ya. Ya.
Insya Allah nanti yang percaya saja, yang mau berjalan bersama kita di sini. Nah, tugas saya menyampaikan, eh, ke depan saya akan kader lagi, kader-kader dakwah ke depan yang mau berjuang bersama di jalan dakwah ini. Di umur yang sekian ini saya harus kerja cepat memang. Saya tidak tahu apakah 10 tahun lagi tenaga saya bisa sekuat ini gitu ya. Tapi yang jelas saya harus lakukan percepatan di kaderisasi. Sambil melihat potensi-potensi orang-orang yang bisa berjalan bersama di jalan dakwah ini dan nggak rewel gitu ya. Kalau bantu udah bantu aja jalan bareng ya. Nggak usah terlalu menuntut yang berat-berat karena yang mau kita kerjanya udah berat. Untuk berikan laporan kepada Anda, melayani Anda sebagai orang internal, aduh nggak kuat. Nggak, lembaga dakwah nggak bisa kayak begitu. Jadi pandanglah lembaga dakwah ini sebagai lembaga dakwah. Anda bayangkan kalau Anda jadi ketua panti asuhan, yang ngurusin yatim dengan semua perasaannya, lalu Anda harus ngurusin juga internal audit sesuai tuntutan finansial dan tuntutan marketing juga harus begini, harus begitu. Wah, berat. Tapi perlahan jika kita bersama-sama, semua berpikir bahwa ini untuk kepentingan dakwah bersama. Kita tutupi kekurangan, bukan saling membongkar, ya nggak? Bukan saling insya Allah aman. Tetapi jika Anda kemudian menuntut seperti itu, lalu ketemu rayuan orang, ini yang begini, yang begitu, ketipu juga akhirnya, gitu ya. Ketipu juga akhirnya dengan ngumpulin dana sana, ngumpulin dana sini, saya juga nggak tahu kemana larinya, ya tanpa pembinaan yang jelas. Apalagi ibu-ibu gampang nih emosinya di emosionalnya gitu, digugah dikit, ya, kemudian lupa. Yang ngajinya hari-hari di sini, infaknya kemana-mana. Ya udah, nggak apa-apa juga karena saya nggak cari itu, ya. Saya nggak cari itu, cuma nanti kalau kena ya nggak usah meringis ya, telan aja sendiri. Tapi nggak tega juga kalau saya ngelepasin. Ya sampai hari ini pun begitu. Nah nanti-nanti jemaah kalau ada orang bilang orang saya, udah nggak usah percaya lah. Nah kecuali setelah tabayun. Kan gampang di sini ada si Safitri bisa tanya lewat saya lagi nanti. Ada Eli juga bisa nanya ke saya lagi. Ya, nah Eli Nugraha ini banyak bantu nih di menyelesaikan tanah-tanah wakaf kita. Dan yang bantu kita nih ada Pak Boy. Pak Boy itu udah nggak ngitung kalau sama saya. Udah nggak ngitung. Udah. Dia turunin orangnya, investigasi semua tanah kita. Alhamdulillah sekarang selesai. Satu persatu. Yang nggak jelas rimbanya itu, lewat Pak Boy ini terus terang saya sampaikan ya. Itu kerjanya tiap hari. Jadi bukan cuma sekali waktu. Tiap hari di mana tanya, di mana masalahnya. Mulai dari urusan RT, RW, lurah, camat, mulai dari warga dan lain-lain. Kita lagi bangun nih di Pamulang juga. Ya, ber, bagaimana urusan warga itu, Pak Bu itu siap. Ada orangnya juga di lapangan, makanya kadang saya itu sama si tandeman itu di jalan pakai mobil. Dialah yang kasak kusuk itu. Minta ongkos enggak juga tuh. Enggak ada minta ongkos laporan. Asetnya tanah itu jadi akhirnya. Bahkan sertifikat-sertifikat yang kita punya itu bisa dimonetize. Ya, ini yayasan wakaf, ini barang wakaf, tapi bisa dimonetize statusnya itu. Kenapa? Si Papua ini cuma masuk ke Muhammadiyah, belajar lagi dari Muhammadiyah bagaimana mengembangkan aset-aset akal gitu ya, dari sisi dakwah. Terus aja, nggak banyak ngomong tuh. Terus, nah akhirnya ya banyak lah di sini yang banyak bantu saya juga. Ada Ibu Sinta yang dari awal ya, ada Ibu Ambar ya, Elia ya. Ini semua zaman ini banyak lah di sini yang orang-orang lama ini yang saya tahu baik-baik semua. Cuma saya sedih aja kalau tiba-tiba lagi pada kena tipu. Ya, Bu Nasra udah begitu baik, ketempelan sama orang yang ngaku orang saya, ngajar lagi. Iya, itu Mbak Ririn. Saya bina bagaimana caranya agar santri-santri kita pun udah belajar agama, masih belum mengerti etika. Ya, Mbak Ririn itu buka pintar bukan untuk dirinya sendiri. Kalaupun ngajar privat, nanya dulu ke saya, Ustadz, gimana Ustadz, ada ibu ini ngajar privat. Saya boleh kepentingan dakwahnya, Pak Rin.
Ya, kepentingan dakwahnya apa, Rin? Ajarin baik-baik. Kalau dia ngasih infak, taruh ke lembaga, Rin, agar kamu tidak terpengaruh. Karena ustadz-ustadz di sekitar saya pada hilang tuh, yaitu setelah jadi guru privat, ya, di jamaah, bahkan jamaah itu dijauhkan juga dari kita. Ada tuh kayak gitu. Yang tadinya jamaah ini mau bergabung sama kita, di lembaga kita bersama, asetnya. Nah, kemudian masuk orang-orang yang mengaku orang dekat saya, tanpa izin kita. Mendekat ke jamaah yang banyak duitnya, bikin lembaga sendiri di situ. Cuma dia yang membina di situ. Saya tahu tuh kayak gitu-gitu. Ya sudahlah, yang penting itu udah ajarin ngaji sama si jamaahnya, ya. Nah, akhirnya ketipu juga, gitu ya. Nah, inilah dinamikanya, makanya saya cuma kadang coba sekali, dua kali ingatin, setelah itu sudahlah. Nah, ini kan orang-orang dewasa juga. Jamaah rahimakumullah, kembali lagi senyum dulu. Nah, ini sedang berbagi apa yang saya dapati di sini ya. Insya Allah kalau kebersamaan kita ikhlas karena Allah, ya, orang-orang baik di sini, semua yang wajah-wajah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah semuanya ya. Nah, mudah-mudahan Allah mampukan kita istiqomah dan terus bersama-sama. Insya Allah selamat jalan kita. Dan hati-hati kalau ada friksi-friksi ya di antara jamaah, jangan dikembang-kembangkan. Sudahlah, kalau ada perbedaan kita coba saling tutupi, kecuali kalau ada penipu, ya, tukang ngutang, nah itu baru disebarin namanya hati-hati, itu ya. Jangan udah tahu dia nipu, udah tahu tukang ngutang dan ini nggak dikasih tahu yang lain, akhirnya yang lain udah pada kena. Ya, kalau ada yang kayak begitu, udah mulai ngutang, tanya kalau perlu sebut namanya di sini. Ustadz, ada orang yang ngasih orang Ustadz namanya si X, Ibu X, Bapak X. Bener nggak Ustadz? Tanya di sini, terbuka ke saya. Jangan diem-diem, ya. Jangan sampai ketahuan Ustadz Bakhtiar. Kalau ada yang sudah begitu, pasti keliru tuh. Ya, kalau sudah bisa biasanya ngaku orang saya. Tapi jangan sampai kedengaran Ustadz. Nah, itu pada Anda mau ditipu tuh di situ. Harusnya Anda nanya aja langsung ke saya di sini. Ustadz, ada ustazah ngajarin saya ngaji begini, tapi kemudian ngutang, gitu ya, minjem, anu, buat anaknya kuliah di luar negeri. Gimana menurut Ustadz? Itu tanya aja langsung. Jadi saya bisa jawab, nanti jangan kelamaan di belakang, ya, ya, kelamaan di belakang, gara-gara diem-dieman akhirnya kena juga, ya. Baiklah, pada hari Jumat yang penuh berkah ini saya berkepentingan juga menyampaikan, hari Jumat kan biasanya saya mengajak, ya. Kadang-kadang malu juga saya ngomong. Saya tuh kalau udah ngomong duit itu udah malu. Saya bilang udah kalau hari Jumat infak, ya, untuk infak perjuangan fokus. Kalau nggak bisa tiap hari, tiap Jumat lah, gitu. Setiap Jumat lah. Kadang-kadang tim Ustaz, ini kita udah nggak ada anak lagi, dan udah minta sama Allah aja. Nggak usah tugas kalian kalaupun menyampaikan udah dibikin Ustaz, sebarannya betul. Udah tugas kita cuma itu. Ya, kan ada tuh dibikin apa namanya WH atau apa loh anak-anak gitu ya. Udah sampai, udah berikan udah tugas kalian cuma di situ. Nggak usah berharap. Ya, cuma sampai di situ tugas kita. Selebihnya ayo kita berpikir, ayo kita berjuang. Yang mau kuliah, nggak usah tanya berapa yang saya beasiswakan, berapa yang saya keluarkan tiap bulan. Ya, jangan tanya. Sangat sedikit jamaah yang di KSP 3MQ yang pernah saya telepon, yang saya sungguh-sungguh mendesak. Coba siapa yang pernah saya telepon secara khusus, tolong bantu ini untuk beasiswa. Angkat tangan. Yang saya pribadi japri, Anda bukan, jangankan keluarga saya. Untuk yang beasiswa saya japri, ada nggak? Angkat tangan. Seluruh jamaah yang di sini saya mau terbuka. Ada nggak saya telepon, ini ada beasiswa, tolong bantu. Angkat tangan. Berapa orang? Saya mohon jujur, terbuka deh.
setiap bulan atau satu semester saya telepon dia atau saya WA dia, tolong ini, tolong katakan, tolong katakan, berapa yang saya keluarkan setiap satu semester lagi pada kuliah. Emang orang kuliah tuh kemudian nggak ada biayanya buat dia makan. Siapa yang saya telepon di sini? Nggak ada. Kalau ada mungkin ya hanya satu dua kali ya. Selebihnya yang betul-betul saya close dan saya lihat dia aman gitu. Udah, cuma itu. Nggak ada saya namanya menjapri, apa namanya, berat, berat, ya, berat ngomong kayak gitu. Nah, dan bahaya buat saya, ya, buat saya juga bahaya akan dilihat di publik. Ini kan ruang publik kayak gini, ya. Dan aib buat saya banyak ngomong soal infak tuh aib, aib besar buat saya. Jadi berat banget. Nah, itu ya. Anak-anak kita yang di Turki ini kekurangan, sangat kekurangan. Untuk apa berapa bulan tuh ada yang belum bayar. Dan apa-apa sekalian test case. Sejauh mana mereka setianya sama kita ada. Yang karena kita mungkin 3 bulan nggak mampu bayar, dia kerja, dia marah sama lembaga, dia tinggalkan dakwah ini. Oh, berarti nggak tahan nih ujian nih. Nggak tahan. Nggak apa-apa, bagus. Ya, ada yang orang tuanya juga kayak gitu. Cuma gara-gara kita agak lambat, alih-alih mendukung agar anaknya tetap sabar sama kita, malah tambah jauh sama kita. Tambah sombong lagi. Ada kayak gitu. Nggak mudah ujian di jalan dakwah ini. Nggak mudah. Udah anaknya pinter sekarang, ya, udah lupa tuh kacang sama kulitnya. Udah hebat, ngerasa hebat. Tapi saya bangga di sini. Saya lihat, oh masih ada nih, satu, dua. Tangguh nih kayak ini. Udah kamu jaga stand. Padahal udah lama saya. Dan dia harus menanggung biaya keluarganya. Dia terpaksa kerja, bahkan adiknya sekarang sakit keras, dia harus kerja. Kemarin dia nangis sama saya di sini sambil kerja, ya. Tapi tetap mau saya datang ke sini dan mau tetap setia dalam dakwah ini. Ada, dan Allah selalu kasih yang terbaik, kasih yang terbaik kayak gini. Yang ngerasa dirinya pinter udah hebat, lanjutin lagi, lupa sama kita, nggak ada lagi. Nah, itu biasalah dalam dakwah. Dalam dakwah ini karena saya di lapangan seperti ini banyak. Itu bukan pengkhianatan juga, biar aja. Ya namanya anak muda, satu hari juga dia akan sadar. Dan saya juga pernah melihat kok kader-kader Panatsir yang kayak begitu. Banyak akhirnya mikirin diri sendiri karena kurang matang. Walaupun sudah di training sebelum berangkat, sudah kontrak wakaf, dia lupa. Jadi sekali lagi jamaah, memang nggak mudah membangun dakwah. Tapi ketahuilah Indonesia bisa jadi Indonesia menjadi dunia Islam yang besar. Kemarin saya ditanya, Ustadz, bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia? Saya dengar dari pedagang-pedagang Gujarat. Saya bilang, apaan sih, teori dari mana sih itu? Artinya dari pedagang nggak sengaja ngomong dakwah kemudian bikin masjid di pinggir laut gitu. Mana ada dakwah kayak gitu kemudian berkembang ke seluruh Indonesia? Enggak. Pasti ada yang konsep dakwah di Indonesia ini. Pasti ada strategi, pasti ada kerja yang terus-menerus. Enak banget Anda bilang Islam masuk di Indonesia, ada pedagang, sampai ini siapa yang nulis sejarah ini? Orang-orang yang tidak menginginkan cerita tentang para pejuang dakwah punya investasi bagi negeri ini. Tapi kebanyakan kita percaya, masuk akal nggak sih? Indonesia yang seluas ini, yang sekarang hampir 100% itu tanpa strategi, hanya gara-gara berdagang, ajak ngobrol dari mulut ke mulut gitu. Ya mustahil lah. Ini pasti ada sebuah konsep besar dari berangkat dari visi yang besar dengan kerja-kerja terstruktur, dengan kerja-kerja strategis. Anda terima begitu aja dengan sejarah itu. Ada
Islam datang ke Indonesia, mulai dari pedagang-pedagang, ngobrol satu sama lain. Hey, wake up, wake up. Ada Rasulullah, ada para sahabat, ada keturunan-keturunannya, ada pejuang-pejuang yang semua terstruktur secara strategi disusun di dunia ini. Ya, wake up. Masih percaya dengan pelajaran SD-mu yang sejarah itu disusun oleh mereka yang nggak suka sama dakwah ini, agar dakwah tidak punya investasi di negeri ini. Wake up. Ada yang bekerja keras untuk kamu, untuk keturunan kamu, sehingga kamu tertunjuki jalan hidupmu. Ada yang memang tinggalkan dunianya, dia korbankan hartanya, dia korbankan keluarganya. Datang ke negeri ini. Jangankan zaman Rasulullah. Yang begitu kuat. Ini sekarang saya berada misalnya di Turki. Nama-nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sampai ke Asia Tengah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang kualitasnya itu satu benua satu orang itu. Kalau Buya Hamka diutus untuk satu Sumatera Barat, Zainuddin Fanani kalau nggak salah untuk Bengkulu misalnya, untuk menyebarkan Muhammadiyah, ya di Turki Ottoman saja, bagaimana Turki Ottoman mengirimkan dai-nya, mengirimkan dananya ke sini, dana bantuan sosialnya ke sini, perjuangannya melawan Belanda. Wake up, lu masih percaya kalau Islam masuk ke Indonesia ini lihat para pedagang dari Gujarat? Allah wala quwata illa billah. Sejarah model apa ditulis dengan kayak gitu? Itu sejarah ditulis orang yang nggak ngerti what is dakwah, bagaimana struktur dakwah, bagaimana biaya dakwah, bagaimana politik dakwah, bagaimana ekonomi dakwah, bagaimana manajemen dakwah. Waktu kami tuh habis untuk yang beginian, sehingga nggak sempat bikin laporan keuangan seperti yang Anda mau di bank atau di lembaga insurance. Kami nggak sempat harus melakukan pendekatan-pendekatan marketing seperti yang dilakukan oleh korporasi, bukan ke situ. Pandanglah kami sebagai lembaga dakwah yang mengajak manusia ke Allah. Pokoknya selebihnya ilmu dunia kalian lebih paham. Ilmu dia dunia kalian lebih paham dan kalian tugasnya adalah setelah mengerti itu menutupi, bukan mengorek. Ya, saya tuh kalau ngasih ke lembaga udah deh, saya paham sama kamu, urusan kamu sama Allah ya. Ini etika kita dalam dakwah. Nah itu dakwah itu berkembang dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, sampai sejarah kalau Anda pahami apa itu dakwah, nggak akan nggak termakan dengan sejarah tulisan dari pedagang itu. Sambil dagang ngobrol di warung kopi dakwah Islam. Berarti cuma di pesisir doang dong dakwah. Bagaimana bisa sampai ke gunung? Bagaimana bisa terbangun masjid? Bagaimana bisa terbangun sekolah-sekolah? Bagaimana bisa terbangun pesantren? Siapa yang membangun ini semua? Gitu ya. Ini Turki ini, lembaga ini berdiri melawan sekularisme dengan dari Eropa dengan semua potensi yang dimiliki. Perjuangannya nyawa, bukan cuma harta. Bukan cuma harta, nyawa yang mereka korban. Keluarganya pun dikorbankan. Ya, untuk dakwah ini. Apalagi kalau kita bicara membebaskan Baitul Maqdis, meninggalkan Aqsa. Ini saya kasih tahu. Anda kan taunya cuma Gaza kan? Anda sedih kan? Pembantaian anak-anak di Al-Quds nggak kalah hebatnya. Kalau di Gaza yang dibunuh fisiknya, di wilayah Al-Quds yang dibunuh adalah jiwanya. 60% penduduk Al-Quds itu memang Yahudi, 35% itu orang Palestina. Sekarang mana wajah Palestina? Nggak ada. Rambutnya dipirang, mereka bertato, kehidupan mereka nakal, jauh dari agamanya. Itu pembunuhan nggak? Pembunuhan. Bagaimana anak-anak di Al-Quds dibodohi? Dibikin sekolah berteknologi tinggi di Al-Quds agar anak-anak Palestina mau belajar di sana. Anda tahu? Dibikin anak-anak tuh main dengan semua teknologinya dan mereka lalai dan tetap naik kelas walau nggak belajar. Tetap naik kelas walau nggak masuk kelas. Tetap naik kelas walau nilainya jelek. Di Indonesia sistem apa namanya itu? Sistem pendidikan apa di Indonesia kemarin berjalan 10 tahun? Itu berjalan di Al-Quds. Anak-anak Palestina itu bodoh-bodoh di Al-Quds, tapi naik kelas terus.
Penghancuran, penghancuran yang terjadi di Al-Quds nggak kalah dengan Gaza. Saya ceritakan lagi. Nih, penting. Kalau di Indonesia kan kita diiming-imingi gitu ya. Saya nggak mau ke Indonesia di urusan lu sama menteri lu. Kalau kita udah teriak-teriak lama lah soal ginian. Itu saya kemarin saya dengar langsung fakta-faktanya, data-datanya. Anak-anak yang jarang masuk kelas pokoknya naik kelas terus. Sampai dia betul-betul bodoh tapi ngerasa sudah sekolah. Dibegitukan anak kampus. Dibikin undang-undang. Tahu nggak? Tentang hak asasi manusia. Anak-anak harus merdeka di Al-Quds. Anda tahu caranya gimana? Kalau ada di antara mereka yang kena narkoba, ini hampir semua anak Palestina di Al-Quds itu kena narkoba. Ya, kena narkoba. Dan anak-anak narkoba tidak boleh didiskreditkan di masyarakat, bahkan oleh orang tuanya. Negara menyantuni. Kalau dia belum menikah, dapat 2.000 shekel, sekitar $500. Untuk dia terapi diri, anak kena narkoba. Kalau dia sudah menikah, dapat 4.000 shekel. Nggak boleh keluarga kemudian menyudutkan dia, mendiskreditkan dia. Hebat gak Yahudi? Dikasih duit anak korban narkoba oleh si Yahudi itu 2.000 shekel. Tujuannya apa? Agar dia berobat. Saya tanya sama Anda, anak narkoba dikasih duit oleh negara ditransfer, kira-kira berobat atau beli narkoba lagi? Menurut Anda kira-kira? Nah, ada berobat. Begitu cara mereka menghancurkan anak-anak di Al-Quds. Sejauh itu mereka berpikir. Penghancuran nilai-nilai Islam. Kalau ada anak berjilbab, ini ke fakta lagi. Anak berjilbab, kelihatan nih taat beragama. Itu didatengin tuh, ya, digoda, kemudian diajak ke satu tempat, ada yang diperkosa, ada yang dibully, kemudian dicopot hijabnya lalu dipoto, fotonya dikirim ke bapaknya yang lagi di penjara. Nih anak lu nih kayak gini kelakuannya sekarang. Mati berdiri nggak bapaknya di penjara? Ngeliat anaknya udah lepas lepas hijab. Mati berdiri nggak bapaknya menangis tuh melihat anaknya udah lepas hijab. Mereka sampai sejauh itu mengerjakannya. Ya, siapa yang mau menanggung ini semua? Yang mau mikirin ini semua? Kita menangisi memang anak-anak di Gaza yang jasadnya bergelimpangan. Menyedihkan. Tapi bagaimana dengan anak-anak di Al-Quds? Bagaimana dengan anak di tepi barat? Bagaimana dengan anak-anak kita? Penghancuran nilai-nilai keluarga, nilai-nilai pendidikan berjalan sistematis nggak di kita? Bagaimana games, bagaimana judi online, bagaimana uh, pinjol, bagaimana uh, pokoknya penghancuran akhlak dan nilai-nilai Islam secara terstruktur. Siapa yang menyelamatkan ini kalau bukan dakwah? Ya, siapa yang mau mikir ini semua kalau bukan karena dakwah? Nah, disinilah pentingnya kebersamaan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita selalu di jalan ini. Ya, dan mudah-mudahan potensi-potensi jamaah ini menjadi satu dan pulang ini juga ibu-ibu nih harus bergabung sama saya dalam program penguatan nilai-nilai keluarga yang mulai dihancurkan itu. Ya, kerja-kerja dakwah di Al-Quds mahal, bikin TPA di sana mahal, ngajarin guru Quran di sana mahal. Nah itu semua kita pikirin dan saya selalu mendapat curhatan-curhatan. Kalau saya kemarin berada di stan sana, waduh orang-orang Palestina, orang Turki pada ngumpul di dekat saya juga. Aduh, 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 aduh. Ngeri juga ya bagaimana ini menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Semua akhirnya
Saya minta kekuatan spiritual lagi di sini dari sang guru. Dia bilang, jangan sampai usaha-usaha kamu di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang militer mengalahkan keyakinan kamu terhadap doa. Nah, itu yang saya diajak kembali untuk ke sana. Nah, begitu juga pada semua jamaah ya. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini kembali semangat kita untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada Allah dari diri kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan terus bersama. I love you all. Ya, I love you all. Ya. Ini buat kamu semua nih. Ya, buat kamu semua ini semuanya nih. Gimana gimana gini ya. Semua selalu ada di hatiku dalam doa-doaku. Ya, di sini pun nanti sholat subuh sekitar jam 7 di sini. Mazhab Hanafi itu takhir. Padahal semalam itu capek banget. Dan bangun lagi jam 3 di sini untuk menjumpai semua kekasih Allah yang ada di sini. Ya, semoga keluarganya dijaga, anak cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dibahagiakan sampai ke surganya dan bisa masuk surga sekeluarga. Dan yang paling penting, semoga langkah kita selalu dibersamai oleh Allah dalam dakwah ini ya. Oke, itu saja saya kira ya untuk hari ini. Moga-moga bermanfaat ya dan moga-moga ini menjadi tabungan akhirat kita semua. Senyum dulu semuanya. Ya, semua saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya saya doakan, selalu saya doakan. Nah, selalu saya doakan. Saya sedih kalau ada yang menyakiti Anda tuh. Saya sedih juga kalau ada yang menipu Anda. Saya nggak mungkin ngasih nomor telepon Anda ke orang lain. Saya jaga itu. Data Anda saya jaga. Saya nggak mau nyebar-nyebarin. Nah, di antara Anda kan yang bikin grup sana, grup sini, nanti ada yang kena. Ya, jauh dah. Berhenti dari semua itu semua ya. Kita bersatu di sini, kita melangkah bersama dalam dakwah. Semoga kita dimampukan tetap bersama dan gak terpecah ya. Ya, nggak boleh terpecah belah ya. Nah, nggak boleh lagi ada yang eh, memisahkan kebersamaan ini. Ya, kayaknya perlu dilontong lagi. Dilontongnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini terus ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Allahu Akbar. Senyum dulu semuanya. Hatiku damai. Iya, pengen bergandengan tangan lagi ya satu sama lain untuk saling senyum bergandengan tangan dan saling dikuatkan. Untuk kuat memang kita perlu diuji. Ya enggak? Perlu diuji dulu. Pak, saya juga sedih nangis juga sebetulnya. Ustadz, nggak ada dana lagi nih tim luar negeri ini. Apaan Ustadz untuk beasiswa ini? Orang tuanya marah-marah, udah berangkat 3 bulan kita lihat orang tuanya mau nggak bersama kita atau cuma mau enaknya aja. Ya, nanti anaknya udah jadi disuruh kerja buat orang tuanya juga, buat dakwah nggak kira-kira? Ya, ada tuh kayak gitu tuh. Ya, baiklah, nanti dilontong lagi ya, tapi jangan di Jakarta, harus di musim tulip dan mawar di Istanbul dan di Sparta, supaya kebersamaan kita dipenuhi dengan harum bunga mawar ya. Saya pengen lihat juga dandanan-dandanannya kalau lagi outing. Seperti apa sih gaya masing-masing. Kalau umroh kan kelihatan seragamnya. Kalau lagi pada jalan kayak apa sih gayanya, saya mau tahu juga nih jamaah nih. Ya. Seperti apa mereka kalau lagi jalan-jalan. Jadi bulan apa? April. Oke? April ya.
Ya, nanti nanti saya aja yang atur semua ya. Nanti yang lain nunggu aja. Nanti kalau ada yang terlalu cepat intervensi lagi, nanti saya yang catat. Nanti saya tugasin orang saya siapa yang ngurusin ini. Yang mau berangkat, Lebaran bulan apa? Maret ya? Nah, saya sampai lupa. Nanti kita atur lah ya. Pokoknya April Mei kita di sini. Ya, catat tanggalnya. Nah, baru 7 Oktober 2025 kita ke Masjidil Aqsa perang di sana ya. Jadi nanti habis Lebaran, bulan April, akhir-akhir April lah kita main ke sini. Eh, saya bawa ke lembaga dakwah sini, mereka udah sayang banget sama saya di sini. Ya, saya mau perkenalkan di sini. Keluarga saya di Turki ya. Saya kalau di Turki ini kayak negeri, ya kayak ke Mekah, banyak keluarga di sana, teman-teman mampir di mana aja, di Madinah juga gitu. Nah, sekarang di Turki jauh lebih nyaman, ya, dan jauh lebih nyaman. Dan yang siap dikader di sini 1 bulan, ya, supaya pulang menjadi tim tangguh. Pokoknya modalnya cuma tiket doang sampai di sini nanti asrama makan pendidikan training akan diatur. Gak capek cari dunia mulu kerja mulu gitu ya. Kerja mulu akhirnya buat jalan-jalannya lebih banyak buat dakwanya dikit. Udah nyumbang dakwah dikit merasa GR lagi. Rasanya sudah di jalan kebenaran. Nyumbang Gaza 100.000 rasanya udah menyelamatin anak Gaza. Woi bangun, mimpinya kelamaan. Kita tuh bangun Indonesia tuh mengorbankan harta, nyawa, dan keluarga lagi. 100.000 udah nyelamatin Gaza. Kan yang penting ikhlas Ustaz. Ya, ya, sorry, maaf. Cuma bercanda doang kok. Ya. Saya seruput kopi saya udah dingin. Alhamdulillah. Karena terlalu manis kehidupanku jadi kopi pahit cukup. Sangat melegakan. Nanti sudah senyum semuanya. Ya. Nabung sampai bulan April kira-kira Nabila udah berapa sampai tabungan umrohnya belum selesai ya? Udah, tinggal nunggu giliran. Ya udah kalau perlu berangkat umrohnya gini aja. Ya, nanti bareng-bareng kita ke umroh dulu baru ke Turki. Buat kamu, yang lain-lain langsung ke Turki aja, nggak harus umroh ya. Jadi ada rombongan sedikit yang kecil, kita umroh dulu baru ketemuan di Turki gitu ya. Nah, yang lain yang udah pernah umroh, nggak usah umroh ya, langsung ketemu di sini aja. Boleh kayak gitu. Siap ya Nyak ya, Bu aja. Ini ngajar mulu ajak dong si abang jalan-jalan gitu kan. Ya belum dapat pasangan, mudah-mudahan dapat jodoh di sini orang Turki ganteng-ganteng kok. Niatnya salah ya kalau kayak gitu. Kenapa Bu Lili diajak ngomong kayak gini rasanya kayak tersinggung gitu. Jangan tersinggung dong Bu Lili. Saya ini buat yang jomblo loh, bukan buat Bu Lili. Saya takut salah ngomong kayak Ridwan Kamil terakhir dan Suswono ini. Yang lagi rame lagi. Ya. Gimana tuh Pak Anismu pilih Pram dan Rano? Udahlah kita netral aja kalau saya. Di Pilkadal hari ini saya nonton aja. Ya. Saya juga nggak usah ditanya, Ustadz pilih siapa? Semuanya bagus insya Allah. Ya. Hmm. Hmm. Insya Allah semuanya bagus. Ya. Saya nggak mau lagi dan nggak perlu narasi-narasi agama juga nggak perlu. Ini cuma ya silang politik aja lah proses pendewasaan keumatan ya. Jadi kalau saya ditanya Ustadz pilih siapa? Semuanya bagus. Ya. Pilihlah. Semuanya bagus. Bahwa siapa sekarang lagi rame tuh. Jokowi dan FPI bersatu dukung calonnya. Nakal banget judulnya. Anies dan Ahok bersatu juga. Alhamdulillah persatuan terjadi kan di Indonesia ini. Ya nggak? Ngapain lagi lu ribut-ribut pakai dalil-dalil? Ya, politiknya kembali kepada jalur politik. Oke? Nah, jadi karena semuanya bagus, sudahlah silakan pilih
sesuai dengan eh, pilihan masing-masing. Jadi kalau saya ditanya, saya masih masih netral, senyum-senyum menikmati akrobat ini. Jadi saya lagi fokus di dakwah ini. Ya, terima kasih. Sengaja saya agak panjang sampai jam 9 di sana ya. Lanjutkan zikirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Wa ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك ya Allah, jangan biarkan kami terus-menerus dalam kezaliman terhadap diri kami sendiri. Ya Rabb, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Tolonglah kami dengan ampunan-Mu, tolonglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami tidak tergolong orang-orang yang merugi, ya Rabb. Ya Rabb, yang maha membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hati kami dalam agama-Mu, mantapkan hati kami dalam juang dan dakwah dalam agama-Mu. Ya Allah, satukanlah hati kami semua karena Engkau. Cintakan hati kami semua karena Engkau, ya Allah. Allahumma habib ilainal iman. Cintakan hati kami kepada rasa iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan jadikanlah keimanan itu sebagai hiasan bagi hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Bencikan kami kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Wa karrinal ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Bencikan hati kami pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Golongkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan bimbingan petunjuk. Ya Arhamar Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami ke dalam kesesatan setelah kau berikan petunjuk hidayah bagi hati kami. Berikanlah kepada kami rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Ya Rabb, limpahkanlah kepada kami. Innaka antal wahhab, ya wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ampuni dosa kami, kedua orang tua kami juga, ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, cucu kami, ya Rabb. Satukanlah kami dalam kebahagiaan, dalam ketaatan kepada Engkau, dalam kedekatan bersamamu. Satukanlah kami di surgamu, sebagaimana Engkau satukan hati kami di dunia ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa infak Jumatnya untuk proyek-proyek dakwah kita semua. Yuk kita berzikir, bermunajat kepada Allah, satukan hati menuju Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين